Salam bercahaya, saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Di hari yang berbahagia ini, di hari yang indah ini, saya ingin bertanya kembali pada Bapak Ibu sekalian. Pilih mana? Hidup yang adem, hidup yang sejuk, atau hidup yang panas? Jawabannya pasti semua bilang, saya pilih hidup yang adem, hidup yang sejuk, hidup yang mendamaikan. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana caranya ketika kita ingin mendapatkan karunia kehidupan yang selalu sejuk? Apakah bisa kita dapatkan dengan selalu berharap sama orang lain untuk selalu berbuat baik sama kita? Apakah itu bisa kita dapatkan dengan selalu meminta sama orang lain agar selalu melakukan segala sesuatu yang membuat hati kita bahagia? Rupanya jawabannya berbeda. Dalam pengetahuan semesta dinyatakan, tatkala kita ingin mendapatkan kedamaian dan kesejukan di hati, rahasianya sederhana, yaitu kita pun harus memancarkan hati yang sejuk pula ke alam semesta ini. Sebagai contohnya, seorang suami ketika di rumah berharap agar suasana di rumah tangganya selalu sejuk dan damai, maka seorang suami wajib hukumnya untuk memberikan contoh pada istri, pada anak-anaknya, untuk selalu sopan santun dalam berkata, selalu tersenyum lebih dahulu, selalu menyapa terlebih dahulu, dan selalu menebarkan kata cinta dan kasih sayang. Begitupun sebaliknya, ketika seorang istri berharap agar suaminya semakin sayang, agar keluarganya semakin rukun, seorang istri juga harus belajar berbicara, mengucapkan kata-kata yang santun, belajar memberikan senyuman yang lebih istimewa pada suami dan keluarganya. Tatkala itu kita lakukan, Bapak Ibu, saya yakin di setiap rumah tangga, di setiap keluarga akan terjadi kehidupan yang betul-betul sejuk dan damai. Lalu apa hubungannya antara suasana hati yang sejuk, kehidupan yang damai dengan rezeki kita? Jelas sekali hubungannya itu sangat-sangat dekat. Ketika Bapak Ibu bisa memancarkan hati yang sejuk dan damai, maka rezeki Anda pun akan hadir semakin hari semakin mendekat dan semakin lama akan semakin banyak. Itulah sebabnya kenapa kita bisa melihat di dunia ini mereka-mereka yang menjaga ucapan, mereka-mereka yang menjaga hati, yang menjaga pemikiran dan taat pada ibadahnya. Hidupnya seolah-olah begitu santai, begitu nyaman, tetapi karunia keberlimpahan rezekinya sangat besar. Karena apa? Inilah rahasia kehidupan. Tatkala kita memancarkan hati yang damai, hati yang sejuk ke alam semesta, maka alam semesta pun juga merasakan kesejukan itu. Ketika kita tersenyum sama orang lain, maka orang yang melihat kita pun hatinya akan damai. Ketika kita santun, sopan berucap sama orang lain, maka pendengaran orang lain itu pun akan nyaman mendengarnya. Ketika orang lain nyaman, terpancar dari hatinya juga rasa nyaman, maka kita sebagai bagian dari semesta ini juga akan menerima balasan hidup yang nyaman itu. Nah, ini rahasia penting, saudaraku. Kita boleh berharap sesuatu lebih sama orang lain, tapi jangan pernah berpikir bisa mendapatkan hal yang lebih sebelum kita sendiri bisa memberikan hal yang lebih. Lalu apa hubungannya pula dengan keberkahan jiwa? Hubungannya juga sangat erat. Semakin Anda tetap bisa ramah, senyum, sabar, dan memaafkan orang lain, maka keberkahan alam semesta akan menghujani hidup Anda. Itulah sebabnya kenapa saya sering bilang, bagaimanapun orang lain memperlakukan kita, tugas kita hanya satu, terima dan senyumi saja. Tidak usah kita risau, tidak usah kita membalasnya. Karena apa? Jika kita ikut membalas, bersikap yang panas seperti itu, maka kita sendiri yang dirugikan. Begitupun sebaliknya, ketika kita mau menerima dengan perasaan yang tenang dan damai, adem dan sejuk, maka Anda tidak akan kenapa-kenapa. Begitupun dia juga akan mendapatkan vibrasi positif dari Anda itu, Bapak Ibu. Jadi kuncinya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sejuk dan damai, Anda sendiri, kita sendiri yang harus memancarkan energi cinta dan kasih sayang itu. Rahayu.